Oke guys, kali ini akan kita pelajari masalah mekanisme katup ya. Jadi apa itu mekanisme katup? Ya, kita lihat di video ini, yaitu bagian mesin yang berfungsi untuk mengatur pembukaan katup. Ya, kalau kita perhatikan videonya di sini ya, di bagian mekanisme katup yang terlihat ya, antara lain ini yang berwarna oranye ini adalah katup, yaitu satu katup isap dan yang satunya katup buang, atau disebut juga ini katup disebut juga valves ya. Kemudian bagian mekanisme katup yang lain yaitu ini springs ya, ada dua ya. Satu pegas untuk katup masuk nih, dan yang satu gas untuk katup buang. Nah, fungsi pegas ini adalah untuk mengembalikan katup ke kedudukan semula. Dalam hal ini adalah untuk menutup katup ya. Dan kita naik lagi ya, bagian ini atasnya katup ya, ini adalah rocker arms ya. Ini rocker arms, jadi jumlahnya dua, rocker arms atau sering disebut pelatuk ya. Satu untuk pelatuk katup isap dan satu lagi untuk pelatuk katup buang ya. Kemudian bawah sedikit di sini yang berwarna biru ya, ini adalah camshaft ya. Jadi di sini sebuah poros yang terdapat tonjolan. Di sini ada dua tonjolan ya. Tonjolan satu atau yang disebut noken as ya, untuk katup isap, kemudian satunya lagi untuk katup buang ya. Jadi bagian-bagian inilah yang disebut mekanisme katup. Nah, di sini sebenarnya belum lengkap ya, jadi belum lengkap ya. Nanti akan kita pelajari di bagian-bagian dari jenis mekanisme katup ya. Oke guys, sekarang kita pelajari jenis-jenis dari mekanisme katup. Di video ini ada 3 jenis mekanisme katup. Untuk yang sebelah kiri ini adalah jenis OHV ya, overhead valve ya. Kemudian yang kedua ini tengah itu adalah jenis OHC, overhead camshaft, dan yang terakhir nomor 3 ini adalah jenis DOHC, double overhead camshaft ya. Kalau kita perhatikan bedanya ya, sini yang OHV yang sebelah kiri, jadi katupnya ya itu digerakkan oleh mekanisme. Di sini katupnya berada di atas ya, di kepala silinder atas. Nah, tapi beda dengan yang ini, yang dengan OHC. OHC ini katupnya di atas ya, tapi penggerak camshaftnya ya itu berada di kepala silinder pula ya. Dan yang terakhir nih bedanya, kalau ini camshaftnya 2, jadi di OHC itu punya 2 camshaft ya.
dua camshaft. Jadi sama-sama katupnya di atas ya. Kalau yang OHC itu, kalau yang OHV ya, ini camshaftnya berada di bawah ya. Tapi kalau yang OHC camshaftnya di atas dan jumlahnya 1 ya. Dan yang di OHC itu camshaftnya di atas tapi jumlahnya 2. Oke, nanti akan kita pelajari satu per satu. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita memasuki ke jenis-jenis mekanisme katup secara detail ya. Yang pertama untuk jenis OHV ya, kita amati ya, kita lihat komponennya ya. Untuk membuka katup ini dibutuhkan suatu tenaga yang berasal dari putaran poros engkol ya. Di sini sudah terpasang roda gigi crankshaft gear nih yang berwarna merah. Kemudian putarannya ditransfer ke gear yang berwarna hijau ini atau camshaft gear. Kemudian pada camshaft gear ini terdapat ini cam ya, dapat cam atau tonjolan. Kemudian dari tonjolan ini tenaganya ditransfer ke ini bagian tapet ya, yang berwarna coklat ini. Kemudian tapet dia akan mendorong nih push rod atau batang pendorong yang berwarna biru, dan diteruskan tenaganya ke rocker arm ya, rocker arm. Dan rocker arm dia akan menekan katup sehingga katup itu dapat terbuka ya. Untuk menutupnya katup ya, itu dilakukan oleh ini gas ya, gas. Jadi mekanisme katup jenis OHV, transfer tenaganya berasal dari ini crankshaft gear, kemudian camshaft gear, diteruskan ke cam, kemudian tapet, push rod, rocker arm, baru ke katup atau valve ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang ke OHC ya. Nah, ini OHC, overhead cam ya. Jadi untuk transfer tenaganya ya, diambilkan dari putaran poros engkol. Di situ sudah terpasang crank sprocket ya. Dan dari crank sprocket dihubungkan dengan ini timing belt. Kalau di sepeda motor itu menggunakan namanya timing chain ya, timing chain atau rantai ya. Dan dari timing chain atau timing belt ya, diteruskan ke ini cam sprocket ya. Jadi gear depan nih cam sprocket, dan dari cam sprocket itu terpasang ini cam ya, cam. Sudah terpasang cam. Kemudian ini kita perbesar ya, kita zoom in. Nah, kita zoom in lagi. Nah ini jadi terlihat secara samar-samar ya, yang berwarna coklat yang berputar yang ada tonjolannya ini adalah camnya, dan dia akan menekan ini pelatuk ya, pelatuk. Kemudian
Patoknya dia akan menekan valve atau katup yang berwarna biru ini. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke DOHC ya. Nah, ini DOHC. Jadi perbedaan dengan OHC tadi ya. Kalau OHC tadi adalah cam sprocketnya hanya satu ya. Tapi kalau ini cam sprocketnya dua ya. Jadi transfer tenaganya berasal dari crank sprocket, kemudian timing bell, kemudian ke cam sprocket ya, kemudian ke bagian cam ya, cam. Oke, kita zoom dulu. Nah, kemudian ke cam ya, yang berwarna coklat ini, baik yang sebelah kiri maupun kanan. Nah, dan dari cam ini dia akan menggerakkan masing-masing katup ya. Jadi untuk DOHC ini jumlah katupnya 4 ya, 2 katup masuk dan 2 katup buang ya. Jadi kalau OHC tadi hanya 1 katup masuk, 1 katup buang. Nah, keuntungan DOHC ya itu karena katupnya double ya, jadi kalau itu pemasukan ya efisiensinya lebih tinggi untuk pemasukan ataupun pembuangannya. Oke, saya lupa tadi bahas ini, ada yang namanya nih tensioner. Jadi tensioner ini mengatur ketegangan dari timing bell ya. Jadi timing bell ini tidak boleh kendor, jadi harus punya ketegangan atau kekencangan, baik itu di OHC maupun OHC ya. Nah, ini yang OHC kembali. Nah, ini juga ada tensioner. Oke guys, demikian tadi ya sekilas beberapa jenis mekanisme katup. Masih ada jenis mekanisme katup yang lain, misalnya multi valve ya. Jadi patoknya itu di cabang. Oke, sampai di sini ya. Mungkin kita akan jumpa lagi di materi yang berbeda. Oke guys, sampai jumpa.